Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari. Saya dari kelas Tadris Matematika A, mata kuliah Kalkulus Diferensial. Saya di sini akan menjelaskan tentang teorema limit. Yang pertama, teorema A, yaitu teorema limit utama. Misalkan N bilangan bulat positif, K konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka yang pertama, yang nomor 1, limit X menuju C untuk K konstanta sama dengan K. Nah, misalnya kita punya, di sini misalnya kita punya sembarang limit X menuju 2 untuk 5, karena limitnya adalah konstan, maka sama dengan 5. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 2, limit X menuju C untuk X sama dengan C. Misalnya, limit X menuju 2 untuk X sama dengan 2. Nah, disitu kan X menuju C, C-nya kita ganti 2, berarti di sini sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 3. Yang ketiga yaitu limit X menuju C dengan K kali Fx. Nah, kita contohkan seperti yang sudah saya coret-coret itu, limit X menuju 2 dengan untuk 2X kuadrat. Nah, X kuadratnya itu sama dengan Fx ya. Jadi sama dengan 2, 2-nya kita keluarkan, jadi 2 limit X menuju C X kuadrat. Yang selanjutnya, yang selanjutnya yaitu ada limit penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang nomor 4 yaitu limit X menuju C dengan Fx plus Gx. Nah, misalnya kita punya limit X menuju C untuk 3X kuadrat plus 4X. Nah, di situ kita pisahkan, bisa menjadi sama dengan, yaitu limit X menuju C untuk 3X kuadrat plus limit X menuju C 4X. Nah, untuk yang nomor 5, pengurangan itu caranya juga sama seperti yang atas. Begitu pula untuk yang perkalian nomor 6 itu caranya juga sama seperti yang nomor 4 dan nomor 5. Nah, yang selanjutnya nomor 7 yaitu lim X menuju C untuk Fx per Gx sama dengan lim X menuju C kali Fx per limit X menuju C kali Gx. Nah, untuk pembagian ini mempunyai syarat khusus, yaitu limit X menuju C atau untuk ini yaitu penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 8. Nah, untuk perpangkatan ini kita bisa lihat yaitu limit X menuju C dengan Fx pangkat N. Ya, kita bisa misalkan seperti tadi, yaitu kita bisa misalkan lim X menuju 2 untuk X kuadrat. Nah, di sini kita bisa keluarkan pangkatnya di sini. Nah, karena perpangkatan berkorespondensi dengan akar, makanya bentuk akar juga bisa kita keluarkan. Yang selanjutnya, contoh yang 1. Contoh yang pertama, carilah limit X menuju 3 untuk 2X pangkat 4. Nah, untuk mencari limit X menuju 3, 2X pangkat 4, kita gunakan cara teorema A yang ketiga tadi, menjadi 2X 2 limit X menuju 3 X pangkat 4. Nah, selanjutnya kita gunakan cara yang ke-8, 2-nya kita keluarkan menjadi limit X menuju 3
untuk X pangkat 4. Nah, selanjutnya kita gunakan cara yang kedua, menjadi 2 kali 3 pangkat 4. Nah, disitu kan hasilnya 162. Nah 2 itu dapat dari 162 itu dari 2 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kan 81, jadi 81 dikali 2 itu yaitu 162. Nah, untuk contoh yang kedua, carilah limit X menuju 4 untuk 3X pangkat 2 min 2X. Langkahnya sama, yaitu kita gunakan cara yang kelima, menjadi limit X menuju 4 sama dengan 3X pangkat 2 min limit X menuju 4 untuk 2X. Nah, sama dengan 3 limit X menuju 4, X pangkat 2 min 2 limit X min 2 limit X menuju 4 untuk X. Nah, selanjutnya kita gunakan cara yang ke-8, yaitu 3-nya kita keluarkan menjadi limit X menuju 4 untuk X pangkat 2 min 2 limit X menuju 4 untuk X. Nah, selanjutnya kita gunakan cara yang kedua, yaitu menjadi 3 kali 4 pangkat 2 min 2 kali 4, yaitu hasilnya menjadi 40. Nah, contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga itu kan bentuknya akar, yaitu limit X menuju 4 untuk akar X pangkat 2 plus 9 per X. Nah, kita gunakan cara yang ke-8, yaitu menjadi limit X menuju 4 untuk untuk akar X pangkat 2 plus 9 per limit X menuju 4 untuk X. Nah, menjadi akar limit X menuju 1 dikali X kuadrat plus 9 per 4. Nah, selanjutnya kita gunakan cara yang keempat, yaitu menjadi 1 per 4 untuk akar limit. Untuk akar limit X menuju 4 kali X kuadrat plus limit X menuju 4 kali 9. Nah, selanjutnya menjadi 1 per 4 untuk limit X menuju 4 kali X kuadrat plus 9. Nah, menjadi 1 per 4 untuk akar 4 pangkat 2 plus 9 menjadi 5 per 4. Nah, selanjutnya yaitu teorema B atau teorema substitusi. Jika fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit X menuju C dikali Fx sama dengan Fc. Asalkan Fc terdefinisi, dalam kasus fungsi rasional, ini bermakna bahwa nilai penyebut pada C tidak nol. Selanjutnya contoh 5, yaitu carilah limit X menuju 2 untuk 7X pangkat 5 min 10X pangkat 4 min 13X plus 6 per 3X pangkat 2 min 6X min 8. Nah, penyelesaiannya limit X menuju 2 kita tulis ulang kembali, yaitu 7X pangkat 5 min 10X pangkat 4 min 13X plus 6 per 3X pangkat 2 min 6X min 8. Lalu kita rubah X-nya menjadi 2 karena X di limit ini kan 2. Jadi kita rubah menjadi kali 2 di dalam kurung semua. Jika kita jumlahkan itu seluruhannya itu kan hasilnya min 44 per 8. Jadi kita sederhanakan menjadi min 11 per 2. Yang selanjutnya yaitu teorema C. Jika Fx sama dengan Gx untuk semua X di dalam suatu interval terbuka yang mengandung bilangan C, terkecuali mungkin pada bilangan C sendiri. Dan jika lim X menuju C kali Gx ada, maka lim X menuju C kali Fx ada, dan lim X menuju C kali Fx sama dengan lim
eliminasi X menuju C kali Gx. Contoh yang ketujuh yaitu carilah eliminasi, maksud saya yaitu limit. Contoh yang ketujuh yaitu carilah limit X menuju 1 X min 1 untuk akar X min 1. Penyelesaiannya yaitu, maka limit X menuju 1 untuk X min 1 akar X per akar X min 1 sama dengan limit X menuju 1. Kita tuliskan kembali akarnya, yaitu akar X min 1 dikali akar X plus 1 per akar X min 1. Nah, di sini kan ini dan ini sama, jadi tinggal limit X menuju 1 yaitu akar X plus 1. Nah, di sini kan X-nya itu 1, jadi kita rubah menjadi akarnya itu 1, jadi akar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang selanjutnya, untuk contoh 8 ini, carilah limit X menuju 2 untuk X kuadrat plus 3 X min 10 per X kuadrat. Saya ulangi. Carilah limit X menuju 2 untuk X kuadrat plus 3X min 10 per X kuadrat plus X min 6. Nah, penyelesaiannya di situ kan lagi-lagi teorema B tidak dapat digunakan, tetapi kali ini hasil bagi mengambil bentuk tanpa arti 0 per 0 pada X sama dengan 2. Ketika ini terjadi, kita harus mencari suatu cara penyederhanaan seperti halnya pemfaktoran. Jadi, pemfaktoran dari X kuadrat plus 3X min 10 itu kan menjadi X min 2 kali X plus 5, dan untuk yang bawahnya yaitu menjadi X min 2 kali X plus 3. Nah, karena ini dengan ini sama, maka kita coret menjadi limit X menuju 2 X plus 5 per X plus 3, yaitu sama saja menjadi, kita gantikan X-nya, yaitu di sini karena X-nya di sini kan X-nya 2, menjadi kita gantikan jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7, dan yang bawah yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Menjadi identitas yang kedua sebelum yang terakhir dibenarkan oleh teorema C, karena X min 2 kali X plus 5 per X min 2 kali X plus 3 sama dengan X plus 5 per X plus 3 untuk semua X kecuali X sama dengan 2. Yang selanjutnya yaitu teorema D, yaitu teorema apit. Misalkan f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi fx yang memenuhi gx di antara fx dan hx untuk semua x dekat C terkecuali mungkin pada C. Jika limit X menuju C untuk fx sama dengan limit X menuju C untuk hx sama dengan L, maka limit X menuju C untuk gx sama dengan L. Nah, contoh yaitu yang selanjutnya, contoh 9. Asumsikan bahwa kita telah membuktikan bahwa sin X per X kurang dari 1 min X kuadrat per 6 lebih dari 1 untuk semua X yang dekat tetapi berlainan dengan 0. Apa yang kita simpulkan tentang limit X menuju 0 sin X per X? Nah, penyelesaiannya misalnya fx sama dengan 1 min X kuadrat per 6, gx sama dengan sin X per X, dan hx sama dengan 1. Jadi, menyusul bahwa limit X menuju 0 untuk fx sama dengan 1, untuk limit
X menuju 0 kali Hx, dan akibatnya menurut teorema D, limit X menuju 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Baiklah, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan permohonan maaf apabila ada penjelasan yang memang kurang jelas, karena di sini saya juga masih belajar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.